sebelum mantap ke gereja itu, saya bilang saya punya berita pidana, entah itu mantan saudara, tetapi yang penting dia bertobat. Wah, tim Pawon beraksi. Dan akhirnya saya lihat tadi kemarin malam, Tim Pawon dia katakan saya mulai belum siap, beraksi. saya takut untuk keluar, dia trauma. Tetapi saya katakan kepada kepolisian, ini anggota saya, tolong diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya polisinya pun juga ngamuk, Bapak-Ibu. Dan saya tidak tahu rencana Tuhan apa yang ada dalam diri seorang penabrak ini. Mobil Mercy-nya hancur di depannya sehingga terjadi kecelakaan. Tadi malam saya akan latihan di sini bersama Rinel maupun pemain musik sini di gereja sedang latihan. Mazmur pasal 90 ayat 12, 2, 3. Baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saudara melihat situasi dan kondisi hari-hari ini adalah hari yang jahat, kita sepaham dengan firman Tuhan. Masa yang sukar akan terjadi, bahkan akan lebih sukar dari yang sekarang ini. Tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan satu bintang sama dengan satu K. Nanti itu hari ini saya berada dengan sahabat-sahabat saya. Karena ini saya hubungan kepada dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kebanggaan kita apa saudara? Kesukaran dan penderitaan. Menghadapi penderitaan, kesukaran itu adalah hal-hal yang biasa. Terlebih dari semuanya itu ada pertolongan kita yang ajaib. Amin. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan setiap nafas hidup saudara. Tentang sesuatu hal yang dirawat begitu rupa sehingga apa? Kena debu sedikit aja pasti saudara bersih. Begitu juga dengan Tuhan, karena saudara adalah biji mata Tuhan. Ketika saudara hidupmu melenceng, Tuhan akan paksa hidupmu untuk kembali kepada rel dan rencana Tuhan. Kan beberapa derajat. Itulah ketika saudara menghadapi kesukaran dan penderitaan, itu tandanya Tuhan sedang mengasihi saudara. Mengapa? Penderitaan, kesukaran kadang-kadang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus kembali kepada rel rencana Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, tetapi mengapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena Tuhan tahu kesalahan Ayub dan Tuhan menguji kesalahan Ayub. Dan akhirnya apa saudara? Kesalahan Ayub timbul menjadi seperti emas. Begitu juga dengan kita pada pagi hari ini. Ketika saudara menghadapi pergumulan, kesukaran, penderitaan, Tuhan mau supaya kita koreksi diri bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena kita yang berusaha sekuat tenaga, tetapi kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semangatmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguh karena itu. Di ayat 17 ayat terakhir saudara, kita tahu bahwa hari esok dikatakan ujian. Kita tidak tahu hari esok, tetapi yang kita tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah masa depan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Janji Tuhan adalah engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Janji Tuhan adalah engkau akan melihat dan Tuhan akan berperan bagi kamu. Itu
janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan. Tetapi tergantung kita, apakah kita mengimani janji Tuhan itu, terserah saudara. Tetapi yang saya tahu, bahwa kalau orang-orang benar meminta sesuatu berkenan kepada Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah saudara orang benar hari ini? Apakah saudara orang yang benar di hadapan Tuhan? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tetapi terlebih dari itu, kita harus belajar menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang hidupnya tahu bahwa apa yang dia lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau bukan rencana Tuhan, jangan lakukan. Kalau bukan rencana Tuhan, jangan kerjakan. Apapun yang saya kerjakan, seperti ada yang di sini sudah, kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus ngomong begini. Dan telinga saya ini saudara, saya kesaksian. Telinga saya yang kanan ini beberapa bulan yang lalu itu sakit, tidak karuan. Buat buka mulut ini seperti nyentang. Tetapi yang anehnya, beberapa hari ini saya perhatikan, saya naik sepeda motor, ini kok seduh. Tuhan apa ini? Saya tidak tahu. Hari ini saya bisa buka mulut bebas. Tetapi Tuhan berikan rambu-rambu atau peringatan kepada saya. Kalau kamu gini, sejujurnya tandanya iya. Saya seringkali bertanya kepada Tuhan, saya harus kemana? Apa ke sana? Ini 2 kali sujud.